Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Topik kita kali ini adalah kenapa kita harus berpikir? Kenapa kita harus berpikir? Apa sebetulnya pikiran itu? Pikiran yang tugasnya adalah berpikir, menghasilkan pemikiran dan atau buah pikir. Pikiran adalah bagian dari keberadaan kita sebagai manusia fisik. Pikiran juga fisik yang bertugas sebagai pikiran dalam mekanisme tubuh kita. Dia bertugas sebagai pikiran. Pikiran memiliki daya hidup dan juga memiliki kehidupan, sehingga dia bisa berjalan sendiri sebagai pikiran untuk menggerakkan semua anggota tubuh. Tentu anggota tubuh yang bekerja secara semi otomatis, seperti indera pengetahuan, indera bekerja, dan indera spiritual. Dialah komando bagi seluruh aktivitas yang meliputi berpikir, berucap, dan berbuat. Pikiran memiliki akses ke 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa datang. Masa datang, dia bisa mengakses masa datang dengan berbagai pengalamannya karena dia dianugerahi dengan kehendak bebas dan daya hayal. Sehingga dia bisa merencanakan ke depan harus bagaimana. Walau penentunya tetap nanti adalah Tuhan itu sendiri. Tapi dia bisa mengupayakan merencanakan masa depan bagaimana. Dia bisa juga berada dalam 3 keadaan, yaitu keadaan sadar, hadir, ada, insaf, dan merasa mengetahui karena kesadaran dia kesadaran fisik. Terkait dengan fisik mungkin dia mengetahui, tapi terkait dengan spirit dia tidak mengetahui, kurang mengetahui dalam keadaan sadar. Dan sadar bisa juga dan pikiran juga bisa memiliki kesadaran, tentu yang datangnya dari spirit. Fisik sebetulnya tidak bisa melakukan apa-apa sesungguhnya. Nah, seperti kita merasakan bisa melihat, padahal kita tidak bisa melihat, kita hanya diperlihatkan melalui indera melihat kita. Ada sesuatu di balik mata itu yang bisa melihat. Itulah kesadaran. Itulah kesadaran. Nah, pikiran bisa mengakses 2 sains sekaligus. Kita tahu bahwasanya awal mula diciptakan semua yang ada itu berasal dari spirit dan fisik atau sel. Spirit kita kenal sebagai energi. Kedua hal ini tidak bisa dibikin oleh manusia. Hanya Tuhan yang mampu membuatnya. Nah, oleh karena pikiran adalah fisik, maka dia juga memiliki kesadaran fisik. Kesadaran untuk bisa hidup. Nah, 2 hal ini, fisik dan spirit ini memiliki kelompok ilmuwan untuk menengarai, menyelidiki, berikutnya membangun peradaban budaya melalui pengetahuan yang berbasis fisik dan berbasis spirit. Nah, pengetahuan yang berbasis fisik, sains fisik, saya sebut sebagai ilmu pengetahuan yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan, itu sains yang berbasis fisik. Sains yang berbasis spirit, ya itu dia tadi yang menggali kedalaman diri tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan makhluknya, dan energi terkait dengan keilahian. Itu sains yang berbasis spirit. Sama-sama diperbolehkan untuk mengkaji itu, dan tentu berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Zaman dulu kita bisa pergi ke haji tanpa kendaraan. Zaman sekarang lebih mudah lagi karena ada kendaraan. Nah, pertanyaannya, apakah
lebih baik yang mampu menciptakan pesawat terbang dengan mampu menjadikan seseorang bisa pergi ke Mekah atau haji dengan tanpa kendaraan. Tentu kita harus berpikir. Nah, sains itu sendiri asalnya dari pengetahuan akan ilmunya Tuhan. Pengetahuan akan ilmunya Tuhan, itulah sains. Nah, ilmu akan pengetahuan ilmunya Tuhan, itulah yang disebut dengan teknologi. Cara bagaimana mengaplikasikan sains tadi dalam bentuk wujud atau spirit. Tapi ujung-ujungnya adalah wujud, fisik, walau dalam bentuk kata-kata atau ajaran-ajaran. Nah, demikian juga yang sains spirit. Dia berpengetahuan tentang ilmunya Tuhan terkait dengan keilahian dan keberadaan keilahian pada setiap yang ada. Hubungan antara keilahian dengan ciptaannya. Nah, ilmu pengetahuan tentang sains yang berbasis spirit disebut teknologi. Dan teknologinya yang saya kenal saat ini adalah meditasi. Tentu banyak lagi teknologi-teknologi yang bisa membawa para spiritualis untuk lebih mengerti tentang keilahian itu. Nah, pikiran terus bekerja, terus berpikir ketika kita sadar. Ketika kita sadar, dia langsung berpikir. Ketika terbeliak mata kita setelah tidur panjang, dia langsung berpikir, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain, kok begini, kok begitu, terus berpikir. Nah, pemicu pikiran itu bekerja adalah rasa. Rasa yang berasal dari apa yang kita rasakan melalui dari luar diri kita, dan rasa yang dirasakan melalui kedalaman diri kita. Jadi sebetulnya antara sains yang berbasis fisik dengan sains berbasis spirit sama-sama dibutuhkan fungsinya. Alhamdulillah ketika kita mampu memiliki keduanya akan menghasilkan produk yang luar biasa. Produk peradaban yang luar biasa tentunya. Karena dia mengacu kepada norma. Jadi sesungguhnya kenapa kita berpikir supaya kita bisa beraktivitas? Karena pikiran itu adalah komando bagi segala aktivitas kita yang meliputi berpikir, berucap, dan berbuat. Jangan pernah diam untuk tidak berpikir. Tetapi apa yang harus kita pikirkan, itu masalahnya. Banyak konflik di luar diri kita maupun dalam diri kita. Konflik-konflik terjadi. Nah, dari konflik itulah kita mulai berpikir. Ada berpikir sehingga kita bisa menyelesaikan masalah konflik itu, atau berpikir malah menjauhkan dari penyelesaian konflik, malah menambah konflik yang baru. Nah, hal ini terjadi oleh karena kesadaran. Kesadaran pikiran. Nah, sesungguhnya kita berpikir supaya tidak berpikir. Ujungnya supaya tidak berpikir. Maksudnya tidak berpikir itu kita menerima apa pesan-pesan dari spirit itu. Karena spirit itu yang akan menjalani kehidupan pada badan fisik. Bukan fisik ini sesungguhnya yang akan dinilai nantinya setelah kita meninggal. Tetapi spirit di balik fisik yang akan menjalani kehidupan melalui badan fisik pada realita fisik itulah yang akan dinilai dan berikutnya akan diturunkan kembali. Jadi fisik hanya sebuah wacana atau apa ya? Fisik merupakan sebuah apa namanya? Ya wacana lah, katakanlah wacana. Tapi katakanlah wadah. Katakanlah implementator bagi apa yang harus dilakukan spirit dalam kehidupan realita fisik. Jadi kita berpikir terus sesungguhnya ujungnya nanti kita tidak lagi berpikir. Karena apa? Kita akan bekerja secara otomatis yang akan dikendalikan. Bukan dikendalikan, tapi berkolaborasi dengan apa yang menjadi kehendak spirit dalam kehidupan saat ini.
Jadi memang kita harus berpikir, karena kalau tidak berpikir kita tidak bisa beraktivitas. Aktivitas berbicara, berbuat, dan berpikir memang dari pikiran itu. Jadi pikiran itu didesain untuk memang berpikir. Dari dia berpikir, dia berpengalaman, dari pengalaman dia berpikir lagi, begitu seterusnya, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita agar apa yang kita lakukan dan ucapkan serta pikirkan bersesuaian dengan kehendak Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi, pikiran itu bisa melampaui 3 masa, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bisa berada pada 3 keadaan, keadaan sadar, keadaan tertidur, dan keadaan meditasi. Bisa memiliki 2 pengetahuan terkait dengan spirit dan fisik. Jadi, sains yang berbasis fisik mempunyai nilai-nilai yang Tuhan yang tahu bagaimana cara menilainya. Demikian juga sains yang berbasis spirit. Produknya akan dinilai oleh Tuhan, dan tentu Tuhan yang tahu bagaimana menilainya, bagaimana mengukurnya. Kita hanya berupaya. Hendaknya kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Jadi ya kita memang harus berpikir. Kendalikan pikiran itu. Bagaimana caranya? Tentu berbagai cara. Yang pasti, kepemilikan akan ilmu pengetahuan, baik yang berbasis fisik maupun berbasis spirit, akan mampu mengendalikan pikiran kita. Saya pikir demikian, saudaraku. Kenapa kita terus berpikir? Memang karena dari berpikir kita memproduksi pemikiran atau buah pikir, dan berikutnya mampu mengimplementasikan terkait berbuat dan berucap serta berpikir itu sendiri. Ujung-ujungnya adalah kita tidak berpikir lagi, karena kita total dalam kendali apa yang disebut sebagai kesadaran keilahian. Kesadaran yang mampu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadikan kita tidak lagi berpikir terkait dengan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Saya pikir demikian, saudara-saudaraku. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Salam.